Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Bertemu kembali dalam Ragi Renungan Pagi Jemaat GKI Banjarbaru. Hari ini Selasa 15 September 2020 bersama saya Pendeta Lisa Ariyanti. Nas firman Tuhan yang menjadi dasar bagi perenungan hari ini yaitu dari Roma pasal 14 ayat 13 sampai dengan Roma pasal 15 ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya dengan lengkap secara pribadi, dan saat ini saya akan membacakan dua ayat utama yaitu Roma 14 ayat yang ke-13 dan Roma 15 ayat yang pertama. Saya memberi tema untuk renungan kali ini yaitu Imitatio Christi. Baik Ibu Bapak Saudara-saudari, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu dan bukalah hati kami sehingga firman-Mu dapat tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam hidup kami. Amin. Ibu Bapak Saudara-saudari yang terkasih, saya bacakan Roma 14 ayat yang ke-13. Dengan perikop jangan memberi batu sandungan, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Dan Roma pasal 15 ayat yang pertama, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ada sebuah ilustrasi yang bercerita tentang percakapan antara mulut, otak, perut, dan jantung. Kata otak kepada mulut, aku lebih berharga dan lebih dibutuhkan daripada kamu. Kalau tidak ada aku, kamu tidak dapat berbicara apa-apa. Kemudian mulut membalas dengan mengatakan, sama saja, kalau tidak ada aku, kamu tidak berguna. Karena apa yang ada di dirimu tidak dapat tersampaikan jika aku tidak mengatakannya kepada orang lain. Kemudian datanglah si perut dan dia mengatakan, yang paling penting itu adalah aku, karena tanpa adanya nutrisi yang masuk ke dalam aku, kalian tidak dapat berpikir dan berbicara. Kemudian datanglah si jantung, tunggu dulu, tanpa aku kalian semua mati dan tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku yang terkasih, ilustrasi ini mau mengatakan kepada kita bahwa setiap anggota tubuh memiliki peran dan fungsinya masing-masing yang begitu penting. Namun, kesatuan antara anggota tubuh itu jauh lebih penting. Apa jadinya jika salah satu anggota tubuh itu tidak berfungsi? Tentu akan mempengaruhi anggota tubuh yang lain. Oleh sebab itu, anggota tubuh tidak boleh saling merendahkan. Anggota tubuh itu sama seperti anggota jemaat yang adalah anggota tubuh Kristus. Dan sebagai anggota tubuh Kristus, setiap anggota jemaat seharusnya dapat saling bekerja sama, bukan saling menjatuhkan atau membanggakan diri sendiri. Saudaraku yang terkasih, dalam konteks nas kita pada saat ini, Rasul Paulus yang meskipun saat itu belum sempat mengunjungi jemaat di Roma, namun ia mendengar dari rekan-rekan sekerjanya bahwa ada masalah dalam persekutuan jemaat Kristen Roma, yang mendorong Rasul Paulus menuliskan surat ini. Masalah tersebut terkait dengan adanya dua golongan atau kelompok di dalam jemaat itu, yaitu kelompok Kristen Yahudi dan kelompok Kristen non-Yahudi, di mana kedua kelompok ini memiliki prinsip yang berbeda satu sama lain karena adanya perbedaan latar belakang baik ras, suku, budaya
yang mendatangkan kebiasaan yang berbeda-beda pula. Contohnya seperti cara makan yang berbeda, cara hidup yang berbeda, konsep tradisi yang berbeda, dan lain sebagainya. Dan perbedaan-perbedaan tersebut membuat kedua kelompok ini masing-masing menganggap bahwa kelompoknya lah yang paling kuat, kelompoknya yang paling benar, dan akhirnya saling menghakimi. Dan menanggapi perselisihan ini, Rasul Paulus mengingatkan agar jemaat Kristen Roma jangan saling menghakimi. Dan Rasul Paulus juga menghimbau agar jemaat Kristen di Roma dapat hidup dalam kesatuan, dalam kerukunan satu sama lain. Dan nasihat Rasul Paulus ini, saudara, tentu juga ditujukan bagi semua orang percaya, termasuk juga bagi kita. Bagaimana kesatuan dan kerukunan itu dapat terwujud? Yaitu dengan imitatio Christi, yang artinya meneladani Kristus. Di mana Kristus datang ke dunia ini tidak untuk menyenangkan dirinya sendiri, tetapi ia menerima dan menanggung manusia yang lemah dan berdosa untuk kemuliaan Allah. Karena itu, saudara, sebagai anggota jemaat Tuhan, kita harus saling menerima satu sama lain dalam perbedaan yang ada, dan berusaha untuk dapat senantiasa menjaga kerukunan satu sama lain, supaya gereja tetap kuat dan kokoh, menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Mampukanlah kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa hidup saling mengasihi, saling menghargai, dan menerima satu sama lain dalam segala perbedaan yang ada. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.